Sir. Yes. Halo Mas Menteri, apa kabar? Mas Menteri. Terima Mas Menteri. kasih. Assalamualaikum Mas Menteri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman IFTA dan yang saya hormati Ketua Pembina Ibu Dr. Hajah Iswanti SEMM, Ketum IFTA Kang Hendra Perdana, Bendara Ibu Krisma Susiani, Sekretaris Ibu Sinta Syari, dan rekan-rekan Muhammad Fikri, Kabit Audiovisual, Kabit Organisasi, juga ada Kabit Pengembangan Bisnis, Mas Rizky Ardi, Kabit Sosbud. Juga tadi saya sudah menyapa Luther Larosa, Kabit Pendidikan, dan tentunya semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bersama dengan Ibu Florida Pardosi, atau lebih dikenal dengan Mbak Bucet, kami ingin menghadiahkan sebaik pantun. Are you ready? Makan gado-gado di siang hari. Asik, Makan bersama dengan teman-teman. Cakep. Bersama IFTA kita berkolaborasi. Cakep. Ayo Bu Butet, bangkitkan SDM pariwisata berkelanjutan. Cakep. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Ketum atau Ibu Ketua Pembina atau Pak Ketum Hendra untuk memberikan penyampaian. Terima kasih. Kita langsung diskusi aja kayaknya ya. Oke. Baik, jika diperkenalkan, saya mengundang teman-teman dari Kemenparekraf, Mbak Florida Pardosi, Mbak Butet mungkin bisa menyampaikan pandangan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi kita semua. Baik, ini apresiasi yang tinggi nih untuk para fighter pariwisata kita yang sudah memang berbuat untuk pariwisata, khususnya untuk desa wisata. Menarik sekali, dan memang desa-desa yang tadi disampaikan luar biasa. Beberapa memang saya juga belum pernah tahu. Sebagai informasi, saya dari Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata, kami punya program yang memang kita bisa kerjasama atau kita kolaborasi untuk program tersebut. Di kami ada program pendampingan untuk desa wisata. Memang tahun ini kita sudah melakukan pendampingan bersama kerjasama dengan asosiasi komunitas dan juga perguruan tinggi. Dan kita punya program yang dari hulu ke hilir yang bergerak untuk desa wisata atau untuk komunitas masyarakat di desa wisata, dari mulai sosialisasi sadar wisata hingga apresiasi ada 6 tahapan, dan kita bisa kolaborasikan mungkin untuk program-program yang berhubungan dengan pendampingan. Di dalam pendampingan tentunya ada pelatihan, dan beberapa pelatihannya memang tadi disebutkan adalah untuk event dan produk. Pelatihan yang kita akan lakukan memang ada dengan modul-modul, ada 15, dari mulai exploring, packaging, presentation, sustainable development, green tourism, hingga kepada pelatihan wirausaha yang di dalamnya ada digitalisasi keuangan, marketing, dan digitalisasi SDM. Jadi memang Pak Menteri, mungkin kita akan mungkin kalau ada sesi khusus kita akan lakukan program ini memang untuk 2023, dan di 2022 ini sudah berjalan kayaknya, sehingga kita bisa lakukan nanti mungkin untuk 2023, atau kita lakukan mana yang bisa kita kolaborasikan atau kerjasamakan dengan program peningkatan kapasitas SDM di desa wisata dari program Kementerian Pariwisata. Juga untuk kira-kira di mana yang kita akan kolaborasikan, karena memang kita program sudah jalan, di mana memang penempatan atau penentuan lokus dan desanya memang sudah kita lakukan di 87 desa wisata di pendampingan tahun ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, atau siapa ini Mas Ketumnya, di sini tulisannya Pak Ketum IFTA aja. Iya, Mas Elang, Bu Ida. Mas Elang ya. Maaf nih, saya soalnya lagi di mobil, jadi aduh. Gak apa-apa. Oke. Bu Ida. Jadi begini Bu, kami intinya memang untuk memulai program kerjasama ini kan artinya
kami ingin kerja dulu dan akhirnya kami dilihat oleh kementerian. Nah, Betul. itu yang kami lakukan, Bu. Jadi Ya. selama ini kami nggak mau tiba-tiba ujuk-ujuk ngajuin proposal. Ya. Sementara kamu punya apa? Kan begitu, Bu. Nah, dengan saat ini, dengan apa yang sudah kami punya dan kami karya yang sudah kami hadapkan di depan Ibu, gitu kan, mudah-mudahan kami mendapat dukungan, Bu. Ada beberapa desa yang boleh dikatakan punya potensi sangat bagus, seperti di Pesibar, Ibu, kemarin. Pesibar kemarin ada desa yang Pesibar itu pesisir barat ya? Ya, di sebelahnya itu adalah turnamen internasional, tapi desanya begitu-begitu saja. Dan kami coba majukan ini ke dinas pariwisata pada waktu itu. Namun dinas pariwisata kembali lagi mereka berbicara mengenai anggaran. Nah, kami coba ya mungkin suatu saat kita ketemulah jalannya. Dan alhamdulillah mungkin next ini mungkin saya akan berkoordinasi dengan Kemenparekraf untuk destinasi-destinasi yang terpencil, Bu, tapi potensinya luar biasa, Bu. Luar biasa. Jadi mungkin betul. Saya jadi sebagai informasi ya, Pak Elang, Ya. sekarang isu desa wisata tuh seksi banget. Ya. Enggak hanya di Kementerian Pariwisata yang memang punya sebagai punya tusi lah untuk pengembangan pariwisata. Ya. Tetapi juga isu ini juga diangkat oleh kementerian lainnya. Jadi begitu juga yang terjadi di Kementerian Pariwisata. Seluruh deputi, seluruh teknis itu bicaranya tentang desa wisata. Sehingga pada saat masuk ke kami untuk kolaborasi, tim fighter ini, Indonesia Fighter Tourism Association, atau Mas Elang dan tim, kita sudah paham dulu apa yang mau dikolaborasikan. Itu satu ya. Tadi saya menarik adalah tentang yang berhubungan dengan tusi kami adalah satu, untuk peningkatan kapasitas. Di situ ada pendampingan, pelatihan. Bicara tentang pengembangan dan embrio atau untuk pengembangan desa dari satu desa yang tidak berkembang, kita kembangkan adanya di destinasi. Itu bicara desa. Bicara tentang event, bicara tentang atraksi, bicara tentang paket wisata, bicara tentang bagaimana menyusun paket wisata, kita berhubungan dengan deputi event dan produk minat khusus. Nah, bicara tentang digitalisasi, bicara tentang marketing online, ada teman-teman dengan marketing yang bicaranya juga adalah bagaimana mempromosikan desa wisata. Menarik, jadi seluruh deputi yang ada di kementerian ini mempunyai isu program tentang desa wisata. Nah, saya apresiasi dengan teman-teman dari Indonesia Fighter Tourism Association, bagaimana bisa menemukan nali atau menumbuhkan embrio-embrio baru, mencari embrio baru untuk untuk menjadi destinasi wisata. Hanya saja mungkin yang kita akan lakukan adalah yang bisa kami kerjasamakan atau kolaborasi program yang sudah ada program di kami adalah tentang pelatihan dan pendampingan. Menariknya juga karena teman-teman sudah terjun ke lapangan dan sudah mengetahui tentang mapping kebutuhan dari desa itu, menjadikan bukan mempermudah, tapi kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan untuk kebutuhan desa, khususnya yang bisa peningkatan kapasitas. Tapi sayangnya sekali lagi bahwa lokus untuk penentuan desa dan sebagainya kami berdasarkan dari penentuan dari teman-teman atau penentuan dari koordinasi kami dengan Kementerian Desa dan dengan di dalam sendiri adalah dengan destinasi, sehingga kita masih fokus kepada desa yang kemarin pemenang ADWI itu satu, yang kedua itu adalah desa-desa yang menjadi prioritas di 6 DSP 5 destinasi super prioritas kita. Tetapi bukan tidak mungkin ada desa lain di luar itu. Makanya perlu memang untuk bertemu lebih intens lagi untuk melihat program kami yang kita punya ya Pak Elang ya. Jadi kita bisa lihat mana yang bisa kita kolaborasikan. Misalnya kita butuh
juga teman-teman Indonesian Fighter atau asosiasi ini untuk menambah, menyempurnakan program kita, atau bahkan bisa juga kita berkolaborasi bagaimana untuk mencari pendamping atau mentor di desa, atau bagaimana juga jika memang bisa desa tersebut menjadi lokus daripada program kami ya Pak, tetapi bukan di 2022 sekali lagi, karena kita sudah jalan ya ini ya, kita tidak mungkin chip in atau kita tidak mungkin bypass di tengah. Mungkin itu Pak Elang dari kami, mungkin saya sekali lagi luar biasa nih, apresiasi banget, karena kalau saya tadi lihat baca tentang Indonesia Fighter Tourism Association ini awalnya dibentuk oleh Bu Kenny ya. Betul? Pak masih mute Pak. Masih mute. Oke. Masih mute. Di event itu kita ketemu dengan Bu Kenny, Bu. Oh, oke. Itu Bu teman Kenny. saya Pak, teman SMA saya. Oh, luar biasa beliau. Menipu ya itu. Bu Kenny, Kepala Dinas Pariwisata Kota kan? Kota, benar. Nah, ya, Bu Kota Kenny. Bandung, iya. Nah, jadi beliau yang membuka waktu itu Kopdarnas Travel Agent, Bu. Oh, ya, di ya, Bandung. ya. Nah, saya buat Kopdarnas Travel Agent itu, sehingga saya undang Bu Kenny dan beliau datang gitu loh. Luar biasa Bu, kalau temannya Bu Kenny berarti Ibu satu genre sama Bu Kenny. Saya besar di Bandung, sekolah di Bandung. Ibu Kenny itu teman SMA saya, dan beliau jadi Kadis Pariwisata. Kita sering berkomunikasi sebetulnya. Jadi menurut kami mungkin ada Mas Reza atau di sini saya kenalkan ada tim saya, di sini ada Pak Reza, Mbak Lian, ada yang ingin ditambahkan mungkin supaya bisa memberikan warna lain mungkin. Dari Lian cukup. Dari Lian cukup. Oke. Ini saya di mobil pakai masker, tapi saya harus kenalkan diri. Nanti kalau ketemu di terminal kereta atau di stasiun atau di mall, kan sama-sama nggak tahu ya. Coba saya buka dulu deh, memperkenalkan diri dengan pasti. Ya, Bu. Oke, ini saya. Jadi kita bisa ketemu lagi karena tidak mungkin saya bicarakan hal teknis ya di waktu bersama Pak Menteri. Jadi mungkin bagaimana program kami 2022-2023 khususnya untuk peningkatan kapasitas SDM di desa wisata. Kalau memang memungkinkan kita bisa diskusi, kita diskusikan. Dan kalau bisa kita lakukan untuk kolaborasi gitu loh dengan Indonesia Fighter Tourism Association, kenapa tidak? Mungkin kita bisa lakukan mudah-mudahan dengan program yang sama jika program ini ada untuk ke depan. Dan kami memang membutuhkan mentor-mentor Pak. Mentor-mentor pendamping yang memang bisa membantu kami, karena teman-teman di lapangan pasti sudah lebih lebih pengalaman, mempunyai punya warna, punya tema, punya taste, atau punya kemampuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, karena itulah yang menjadikan satu indikator yang bisa membuat mengembangkan desa wisata khususnya ya. Sekali lagi buat kami adalah peningkatan kapasitas SDM. Bagaimana tadi disampaikan dengan Sabta Pesona yang sekarang sudah kekinian, Sabta Pesona 4.0. Yang kedua adalah Pak Menteri bilang tadi juga dengan CHSE atau dengan pelayanan prima ya, seperti itu ya. Kita sudah mempunyai modul Pak. Modul untuk peningkatan kapasitas SDM untuk masyarakat di desa wisata. Kami mempunyai modul itu. Monggo silahkan jika Bapak nanti memerlukan modul-modul kami untuk pendampingan. Inilah salah satu bentuk kolaborasi. Kita sudah punya modulnya yang sudah cukup mumpuni untuk dilakukan, baik dari sisi untuk sosialisasi maupun di pelatihannya. Pelatihan kami sudah punya yang tadi saya sebutkan, modul-modul yang sampai ke entrepreneurship, ke digitalisasi, kewirausahaan, dari mulai produk sampai wirausaha, juga sampai paket wisatanya. Kalau memang itu salah satu yang bisa kita kolaborasi sekali, silahkan gunakan modul itu
memang waktu itu kita sudah TOT kan, tapi bukan tidak mungkin nanti mungkin ya Pak ya kalau kita ada TOT lagi, mungkin Pak Elang dan tim atau siapapun di sini perwakilan dari Indonesia Fighter Tourism Association bisa ikut di dalam TOT kami dan bisa juga menggunakan, memanfaatkan modul yang kita punya untuk sama-sama kita berusaha meningkatkan kapasitas SDM pariwisata di desa wisata sehingga desa itu mumpuni untuk menjadi tuan rumah bahkan sekaligus menjadi tamu mereka itu. Jangan hanya tuan rumah tapi mereka harus mampu juga menjadi tamu. Itu ya Pak ya kalau dari kami. Jadi silakan kita akan diskusikan kapan kita bisa ketemu kalau main-main ini soalnya tadi bilang ada yang di Lampung, ada yang di mana. Jadi saya cuma bisa mengundang kalau ada kesempatan ke Jakarta, monggo silakan mampir. Jadi gini Bu Ida, saya uniknya. Saya panggil Butet saja ya Pak ya. Bu Butet, Bu Butet, begini uniknya IFTA ini begini Bu Butet nih, ya unik nih semenjak zaman digital ini kami ngumpul-ngumpulnya tuh semakin dekat. Nah teman-teman Bang Ronald ini mana Bang Ronald? Bang Kabid organisasi kenalan dulu sama Bu Butet. Itu dari Tanah Salam kenal Datar. Bu. Saya dari Tanah Datar Sumatera Barat Bu. Oh ya. Nah ini ada Mbak Risma itu dari Bekasi, bendahara kita. Salam kenal Ibu. Salam kenal. Ini ada Mbak Agustin, Kabid pengembangan kita. Beliau stay-nya di Lampung Bu, Lampung Selatan. Salam sore, salam kenal Ibu. Salam kenal juga. Nah ini Mas Luther Larosa ini di Kepulauan Nias Ibu. Dia kepala bidang pendidikan. Jadi fighter-fighter yang ada di daerah ini. Kenal ya. Nah ini Mas Rizky ini di Pasuruan Ibu. Salam kenal Bu. Monggo main-main ke Pasuruan Bu. Siap. Nah ini Mbak Sinta sekretaris kita ini orang Jepang tapi di Bekasi dia Bu. Salam kenal Ibu. Salam kenal. Nah ini ada Mas Adi Chandra nih yang tokoh dari Kampung Omehan yang di Surabaya. Jadi ada Mbak Novita, mungkin belum dibuka ya screen-nya ya. Mbak Novita sama Mas Adi. Halo? Oke Bu, mungkin kayaknya sudah tidak online itu Bu ya. Ya baik. Maaf. Mungkin kami perkenalan dari kami seperti itu dan kami tertarik untuk bisa mendapatkan modul-modul agar kami bisa aplikasikan di lapangan. Siap, mungkin itu yang pertama bisa kita lakukan kolaborasi ya, karena program kami untuk pendampingan sudah jalan dan sudah dilakukan di bulan media di semester awal kemarin dan kita ada program pendampingan berikutnya, tapi program pendampingan berikutnya kita sudah lakukan juga prosesnya dan itu akan dilakukan mudah-mudahan dilakukan pelatihannya karena kita punya program cukup dari hulu ke hilir, dari mulai sosialisasi, pelatihan, pendampingan sampai kepada nanti ada assessment untuk menumbuhkan, menemukan atau bahkan melahirkan champion-champion lokal seperti bapak-bapak dan mbak-mbak yang ada di sini gitu loh. Jadi kita justru berharap dengan adanya champion-champion lokal kita sudah punya perpanjangan tangan kita di desa wisata. Harapannya kita nggak perlu lagi mengekspor atau bagi mereka mengimpor tenaga-tenaga trainer atau mengimpor lagi mentor-mentor karena sudah ada di desa wisata. Harapannya pengembangan desa wisata atau pendampingan desa wisata itu memunculkan champion sehingga mereka menjadi perpanjangan tangan. Kita bisa silakan aja Bapak Lang datang ke kantor untuk modul-modul tersebut dan modul-modul tersebut akan kita masukkan atau kita upload di dalam satu LMS kita, Learning Management System yang kita punya dan itu bisa diakses oleh siapa saja karena itu modul kita adalah lebih banyak yang menggunakan modul ini untuk kepentingan desa wisata peningkatan kapasitas SDM. Kami lebih senang karena kami punya keterbatasan satu waktu, kedua tenaga, ketiga SDM, yang keempat tadi Pak Elang sampaikan adalah anggaran. Kalau ini bisa diakses, kenapa tidak
modul ini bahkan bisa digunakan oleh teman-teman pendamping yang di sini bisa juga menjadi sekaligus trainer dan pendamping yang akan menggunakan modul. Dan kita juga sudah punya bank trainer, artinya trainer-trainer yang sudah kita TOT-kan. Kalau memang nanti teman-teman membutuhkan untuk trainernya, kita sudah punya. Karena mereka sudah kita TOT-kan dengan 17 modul yang kita punya. Tapi bukan tidak mungkin, teman-teman juga bisa menggunakannya. Monggo silakan, tetapi proses untuk penggunaan modul juga nggak perlu susah-susah sampai formalnya seperti apa, tapi datang aja ke kami, jadi kita bisa sampaikan. Tapi modul itu sekarang sedang kita onboarding untuk dilakukan penyampaiannya atau pelatihannya mungkin di media September, karena itu 65 lokus desa wisatanya sudah kita tentukan. Tapi bukan tidak mungkin itu bisa digunakan untuk desa-desa lainnya. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin mengingat waktu saya boleh undur diri karena saya ada acara lainnya. Jadi mohon maaf, silahkan kontak saya. Saya ada di kantor, boleh dikontak. Nanti kalau ketemu kita janjian. Gitu ya Pak Lang. Ya, Dan Ibu, di sini saya ada Pak Fikri. satu ada lagi Bu nih, saya lupa mengenalkan Mas Fikri Bu. Mohon maaf Oh Mas ini Fikri. tuh saya udah mention barusan Mas Fikri. Maaf Mas Fikri, Baik. kelewat. Kabit apa-apa, Bu. audiovisual Pak Fikri, dari mana Pak Fikri? Semua ini tadi soalnya dari lintas Depok, provinsi. beliau Depok Bu. Kita tetangga, Bu. Oh kita udah ini ya. Oh ini SCBD ya. Oke Iya. siap. Baik, Dari Ibu, SCBD. terima Baik. kasih banyak. Sayang terima kasih. Mungkin kalau sempat bersua atau kita bisa memaparkan atau menyampaikan program kita secara penuh, khususnya untuk pendampingan yang berhubungan dengan pendampingan itu. Tapi saya sampaikan kembali ya Pak Lang ya, dan tim di sini bahwa seluruh divisi di kementerian kami punya isu desa wisata. Jadi isu-isu inilah yang berhubungan sama Butet khususnya atau tim kami, mungkin itu yang bisa kita kolaborasikan atau kita sampaikan. Begitu, mohon maaf andai kata ada kata-kata yang salah ya, atau mohon dimaafkan. Jadi sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Bu, waktunya. Semoga Ibu Monggo. selalu sukses. Amin. Sehat semua, sehat. Amin, Sehat, Bu, sukses amin. juga. Amin, Ini amin, Bu. fighternya benar-benar fighter ya. Iya, Bu. Siap Bu, Jangan fighter Bu. fighternya, fighter di depan, udah di belakang, nanti saya sikat. Wah, enggak, Kami Bu. siap dampingi Ibu. Bu Butet, Kami siap. kami minta doanya Ya. nanti on November kami ada event di Kabupaten Suruyan, Bu Butet. Kalau bisa Mas Oke. Menteri sama Bu Butet hadir ya. Hadir. Seruyan itu Kalimantan Tugu. Tengah. Tengah. Tugu, udah dikasih tahu. Oke, saya tadi mau nebak Kalimantan gitu. Oke, Seruyan Kalimantan Tengah ya. Oke, Ya. baik. Kebetulan itu Eventnya- daerah ketua pembina kita ya, Pak Ketua ya. Ya. Oke. Ya. Ketua Jadi, Dewan Pembina. Pak Ketua dari sana. Bukan ketua Pembina. Dewan Pembina kita Oh, itu oke. wakil wali kota Seruyan, Bu. Oke, baik. Boleh ya undangannya dikirimkan satu selain ke Pak Menteri, ke Deputi apa ya Mbak Lian, D6 tuh Deputi apa ya? Atau Mas Reza? Deputi ini ya Bu, produk dan event ya Bu. Iya, Produk wisata dan event. Deputi Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kendaraan event. Kendaraan event. Nah, Cinta tolong Iya. dicatat, Cinta. mm-mm. Cinta tolong dicatat, Cinta. Jadi di situ adalah package produknya dapat karena desa wisata menjadi produk dari minat khusus. Yang keduanya eventnya itu dapat. Nah itu ada di deputi sana. Tapi nggak apa-apa Pak Menteri diundang, deputi tersebut diundang juga menarik menurut saya. Tapi keseluruhannya pengembangan desa wisata itu dari sisi aksesibilitas, amenities dan atraksi juga pengelolaannya itu ada di D3, Deputi Destinasi dan Investasi. Sementara saya sementara saya mendapat bagian untuk peningkatan SDM-nya. Baik. Mungkin pelatihannya. Gitu. Jadi menarik sekali nih kalau kita bicara desa tuh, waduh, luar Luas biasa. sih, Tapi Bu, ya. Luas kita ya. harus senang loh. Kami senang sekali. Kita benar-benar senang karena sekarang yang bicara isu desa wisata
seperti saya bilang seluruh kementerian. Mudah-mudahan pembangunan ekonomi dimulai dari desa menjadi kenyataan. Amin. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Sampai Baik, bertemu Ibu. Ya, kembali. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu Terima lagi kasih Ibu. teman-teman Kemenparekraf semuanya. Terima kasih. Terima Salam kasih, sehat Bu. buat kita semua ya. Ya. Baik. Kita silakan standby semuanya. Kita standby. Oke, Mas Andre Irawan, Mbak Herdinda, terima kasih. Kita lanjut Ya, ya. terima kasih Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu semuanya. Izin live ya. Ya. Kita Terima direkam. Mas. kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yulianda. Mas Mbak Yulianda, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak Ibu semuanya. Mbak Herdinda, Izin terima live. kasih banyak ya. Mbak Yulianda. Baik, Mbak Florida yang tampil anggun dengan Terima kasih, Pak. background yang baru dan baju yang sangat indah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman IFTA dan saya yakin dengan kebersamaan kita akan mampu untuk menghadirkan terobosan-terobosan, Betul. destinasi-destinasi baru, dan juga SDM-SDM yang mumpuni dalam membangun Sabta Pesona, sadar wisata, dan juga menjadi wadah bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita berharap IFTA akan terus menjadi motor penggerak destinasi baru di tingkat perintis atau rintisan, startup, dan kita berharap IFTA bisa terus meningkatkan profesionalisme kerja, standar mutu pelayanan, pelaku dengan bekerja sama dengan Bu Florida Pardosi, dan juga kita ingin agar IFTA mempersiapkan seluruh anggotanya untuk aktif membuka destinasi wisata baru di Indonesia, berkoordinasi dengan pemerintah dan juga dunia usaha dan Pentahelix. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada IFTA. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tunggu terobosan dan inovasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima tutup kasih, dengan Pak Menteri. Santi Om. Om. Dari Bengkulu. Mas Menteri. Saya pamit Terima dulu kasih. dari Bengkulu. Terima kasih Mas Menteri.